Bismillahirrahmanirrahim wa amal alif tsalis fi hadis syahr. Dapun huruf alif yang ketiga pada bulan ini yaitu Jumadil Ula al-istiqomah. Istiqomah. Al-istiqomatu hiya qawanul khatti bihaitsu tantabiqu ijazatuhu al-mafruḍah ba'duha ala ba'din ala jami'il awdha. Artinya al-istiqomah itu stabil. Stabil. Istiqomah itu stabil. Bagaikan garis yang mana bagian-bagiannya diwajibkan satu sama lain berada pada semua posisi. Jadi maksudnya adalah keadaan di mana suatu qaunil khat, keadaan garis memiliki bagian-bagian yang saling terkait dan tidak ada posisi, ya, tidak ada posisi yang keluar dari jalur, di posisinya selalu tepat. Jadi ada pada posisi yang tepat. Sehingga tidak ada bagian yang keluar dari garis tersebut lurus gitu. Ya. Jadi artinya yang dimaksud dengan al-istiqomah itu stabil, yang dimaksud adalah bertorikoh itu agar kita memiliki kestabilan dalam iman, Islam, ihsan, akhlak, perilaku. Nah, stabil. Iman kita stabil, Islam kita stabil, ihsan kita stabil, akhlak, perilaku kita. Sehingga tidak ada bagian dari diri kita yang keluar dari garis kebenaran dan keadilan. Nah, gitu. Di dalam bahasa yang lebih sederhana itu, istiqomah berarti keadaan di mana diri kita atau seseorang itu memiliki kestabilan dan konsistensi dalam menjalani hidup. Sehingga tidak ada bagian dari diri kita yang keluar dari jalur yang benar. Wa fi istilahi ahlil haqiqah huwa al-wafa'u bil ahdi kulliha. Dalam istilah ahli hakikat, para sufi, istiqomah itu adalah memenuhi semua janji. Nah, memenuhi sebuah janji. Semua janji. Janji dan kewajiban kepada Allah dan juga kepada manusia. Wa mulazimatus siratil mustaqim bi riayati hadith tawassut fi kulli umurin minat ta'am wa syarab wa libas wa fi kulli umurin dini wa dunya. Jadi selalu tetap berada pada jalan yang lurus. Nah, gitu. Selalu tepat pada jalan yang lurus. Nah, tetap pada jalan yang lurus. Yaitu jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan memperhatikan batas-batas keseimbangan di dalam semua urusan. Baik dalam masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, maupun dalam semua urusan agama, dunia, ya, atau negara. Seperti itu. Falidzalika wa siratul mustaqim kasiratil mustaqim fil akhirah. Maka karena itu yang dimaksud dengan al-istiqomah pada jalan yang lurus itu adalah seperti jalan yang lurus di akhirat. Yaitu jalan yang membawa kita ke dalam surganya Allah dan menjauhkan kita dari neraka. Jalan yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang memiliki keistiqomahan di dunia. Yaitu manusia yang selalu menjaga imannya, menjaga Islamnya, menjaga akhlaknya dan perilakunya. Serta selalu berusaha untuk meningkatkan diri menuju kesempurnaan. Rasulullah SAW bersabda, "Syaibatni
surat Hud unzila fiha fastaqim kama umirta. Nah, Rasulullah bersabda. Ya. Dalam sabda beliau mengucapkan surat Hud telah membuatku beruban. Oh. Ketika turun ayat unzila fiha fastaqim kama umirta. Ini kata Rasulullah, ini ayat ini telah membuatku beruban. Artinya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar ya. Unzila fiha fastaqim kama umirta. Ketika diturunkan ayat fastaqim kama umirta, ini yang membuat Nabi katanya beruban. Ya. Tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dalam surat Hud ayat 112. Nah, maksud dari hadis ya, ayat Al-Quran ini adalah bahwa surat Hud telah membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa beruban karena apa? Karena beratnya tanggung jawab yang diberikan kepada beliau, yaitu untuk tetap istiqomah pada jalan yang benar dan menjalankan perintah Allah untuk mengajak umatnya ke jalan yang wakila. Al-istiqomatu didul a'wijaj. Wahia mururul abdi fi tariqil ubudiyati bi irsyadi syar'i wal aqli. Dikatakan bahwa istiqomah adalah lawan dari al-a'waj. Artinya kekeliruan atau kebenaran yang tidak lurus alias bengkok. Nah, itu. Jadi lawannya istiqomah adalah al-a'waj. Bengkok. Maksudnya perjalanan seseorang, perjalanan kita mungkin sebagai seorang hamba di jalan kehambaan, ketika kita berusaha mendekat kepada Allah, bertaqarrub dengan bimbingan syariat, hukum agama, dan akal, ya. Penalaran yang sehat. Nah, itu kadang bisa bengkok. Istiqomah itu memang sesuatu yang mahal. Ya. Karena memang memerlukan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan dan kesulitan. Kita mesti istiqomah. Istiqomah memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena istiqomah memerlukan komitmen yang kuat dan konsistensi dalam menjalankan hidup, serta kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri serta tidak terpengaruh oleh godaan apapun dan siapapun yang dapat membuat kita keluar dari jalur yang benar. Istiqomah juga memerlukan kesadaran dan keikhlasan dalam menjalani hidup, serta kemampuan untuk selalu mengingat tujuan dan cita-cita kita. Untuk apa kita berthariqah, untuk apa kita beribadah, untuk apa kita berzikir. Yang harus kita pegang adalah ilahi anta maksudi waridhoka matalubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abadah. Oleh karena itulah al-istiqomah adalah sesuatu yang sangat berharga dan patut diperjuangkan. Wakila al-istiqomatu hiyal mudawamah. Dan dikatakan juga istiqomah itu adalah mudawamah. Continue, terus menerus. Dan konsisten di dalam menjalani hidup dengan benar dan lurus tanpa putus atau berubah. Tidak mencelak-mencelek, tidak tengok kanan, tengok kiri,
Artinya kita mesti terus-menerus melakukan kebaikan dan menjalankan perintah Allah serta menjaga diri dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Continue dan keterusan mudawamah dalam beribadah dan beramal soleh adalah kunci untuk mencapai al-istiqomah. Wakila al-istiqomatu alla tahtara alallahi syai'an. Dikatakan juga, istiqomah itu tidak pilih-pilih. Nah, jadi istiqomah itu tidak pilih-pilih. Tidak mengutamakan sesuatu di atas kepentingan Allah. Jadi seorang hamba wajib memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Tidak ada yang lebih penting daripada berzikir. Dan tidak ada yang dapat menggantikan posisi Allah dalam hidupnya. Tidak ada yang mengganggu apapun dan siapapun ketika dia berzikir kepada Allah. Nah, bagi seorang murid, bagi kita semuanya, istiqomah itu diartikan sebagai kemampuan untuk selalu mengutamakan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari guru kita. Untuk menjalankan perintah-perintah Allah, serta tidak membiarkan ada sesuatu yang lain, ada orang lain yang dapat menghalangi hubungan kita dengan guru kita. Qala Abu Ali Daqqaq, al-istiqomatu laha midaraju salat. Abu Ali Daqqaq mengatakan, istiqomah itu ada 3 tingkatan. Awalha at-taqwim, bahwa ta'dibun nafas. Tingkat pertama, yang pertama itu al-istiqomah adalah at-taqwim. Takwim itu suatu proses mendidik jiwa, mendidik ruh kita untuk menjalankan perintah Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya. Ta'dzibun nafs. Contoh, dengan memperbanyak zikir jahar atau zikir khafi, ini ada sebagai proses. Dengan memperbanyak zikir jahar atau khafi, ini adalah sebagai proses mendidik jiwa dan kalbu kita. Agar yang tadinya gofla, banyak lupa, menjadi ingat. Yang tadinya malas untuk amaliyah, untuk sholat sunnah, jadi rajin. Yang tadinya banyak ngobrol, ya, banyak gibah, jadi banyak berzikir. Yang tadinya pelit, medit, koret, nah, dengan zikir jahar, zikir khafi, menjadi dermawan. Tuh. Ini kita at-taqwim namanya. Yang kedua, wasaniha al-istiqomatu wahya tahdzibul qulub. Yang kedua adalah al-istiqomah, yaitu memperbaiki hati. Memperbaiki hati kita. Setelah takwim, kita mendidik jiwa kita, maka kita sekarang perlu memperbaiki hati kita dengan menghilangkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah. Dengan menghilangkan sifat-sifat buruk seperti riya, ujub, hasud, dihilangkan. Lalu kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat baik, sifat-sifat mahmudah,
Kita hiasi diri kita dengan sifat ikhlas. Kita hiasi sifat kita dengan sifat tawadu. Kita hiasi sifat kita dengan sifat kasih sayang. Sehingga kita dapat memiliki hati yang bersih dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kata Syekh Abu Bidaqah, wasalisuha al-istiqamatu wa huwa takribul asrar. Yang ketiga adalah al-istiqamah, yaitu mendekatkan rahasia-rahasia hati kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Setelah kita mendidik jiwa kita, kata takwim, kita memperbaiki hati kita, al-iqamah, maka kita perlu mendekatkan rahasia-rahasia hati kita kepada Allah, yaitu dengan selalu berzikir kepadanya kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Dan kita berusaha untuk selalu taat kepadanya, sehingga kita dapat merasakan kehadirannya, kehadiran Allah, dan selalu mendapatkan rahmat Allah. Kita atau siapapun orangnya pasti punya keinginan, punya harapan yang tersembunyi, punya kekhawatiran atau kecemasan yang tidak bisa kita ungkapkan, punya cinta dan kasih sayang yang tidak bisa kita utarakan, punya kesedihan dan kesusahan yang tidak bisa kita bagikan, ya. Punya dosa dan kesalahan yang kita sembunyikan, dan juga punya cita-cita dan impian yang belum tercapai. Rahasia-rahasia hati ini yang tahu hanya Allah dan diri kita, yang digenggam oleh guru kita. Oleh karena itu, kita mesti berusaha untuk selalu beristiqomah dalam mengikuti ajaran dan tuntunan dari guru kita. Dan kita mesti mengakui kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak mau apa-apa. Yang kita tahu, yang kita punya, dan yang kita mau cuma aba-out saja. Dan Sayyidina Ali berkata, jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, bukan orang yang mencari karomah. Kita mesti fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, bukan mencari karomah atau kemuliaan yang dapat membuat kita menjadi sombong dan lupa diri. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah para ahli silsilah yang dianugerahkan oleh Allah sebagai nikmat yang agung kepada kita sebagai seorang murid. Dan kalimat istiqomah itu adalah la ilaha illallah. Berarti istiqomah khairu min alfi karamah. Yang namanya istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Dianugerahi keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan konsisten jauh lebih berharga dan lebih baik daripada memiliki 1000 karamah atau memiliki sesuatu kemuliaan yang dapat menjadi fitnah, bahkan menjadi kita sombong dan lupa diri. Maka setiap orang muslim mukallaf yang telah balik, baik dia laki-laki atau perempuan, diperintahkan untuk meminta istiqomah dalam setiap rakaat salatnya dengan berdoa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah sampai kepada Allah, yaitu ahli ma'rifat, ahli silsilah, yaitu guru mursyid. Dan orang yang mencari istiqomah tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengambilnya dari ahlinya, yaitu orang yang ahli dalam ibadah, yang telah sampai kepada Allah, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kalimat istiqomah tersebut. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Bisa di Muhammad Abdul Qadir Mas'ud Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi